Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah, share lagi kegiatan aku dan teman-teman lagi pada ngapain saat nonton video aku. Semoga teman-teman udah pada istirahat ya, jadi bisa nonton video aku sampai selesai. Nah, ini aku tadi habis pulang belanja dan tadi aku mampir dulu beli sarapan nasi pecel ya teman-teman. Oke, kali ini aku lagi dapat orderan puding lagi. Jadi teman-teman jangan bosen kalau ngelihat video aku akhir-akhir ini bakalan share menu puding terus nih. Nah, ini aku udah punya jagung. Aku tadi beli jagung, ini ada 6 biji jagung. Untuk harganya satunya ini Rp3.000 ya teman-teman. Dan aku sengaja ngambil yang enggak dikupasin, jadi aku ngupas sendiri di rumah. Karena menurut aku kadang kalau udah dibuka dari sana itu suka apa ya, kadang suka layu lah, kadang suka udah berair gitu ya. Jadi aku lebih baik milih jagung yang masih pakai baju kayak gini lah, masih berkulit gitu ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa kalau sekarang aku lagi uprek di dapur selalu ditemenin sama si Black. Jadi dia cuma seperti itu aja ya teman-teman, nggak bakal duil-duil, nggak bakalan ngeganggu. Jadi cuma ngeliatin aku aja gitu. Paling kalau iseng-iseng kayak gitu dia suka narik-narik baskom, narik-narik bakul kayak gitu aja sih ya teman-teman. Oke, ini udah selesai untuk bersihin si jagungnya. Alhamdulillah ini jagungnya bagus-bagus semua. Ini masih muda-muda ya teman-teman, jadi enak gitu. Dan alhamdulillah tadi aku juga milihnya itu lumayan besar-besar lah. Lanjut, kalau misalnya seperti ini langsung dicuci terlebih dahulu sebelum kita ke step yang selanjutnya. Untuk nyuci jagungnya sendiri ini kalau aku lebih biasanya itu satu persatu gini ya teman-teman. Dan kebanyakan aku kalau nyuci sayuran emang seperti ini sih, karena memang udah terbiasa saat aku dulu masih jadi TKW. Kalau nyuci seperti ini gitu dan kebawa sampai sekarang, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Yang penting itu masih terbawa sampai sekarang itu yang nilainya positif, kegiatan positifnya seperti itu. Nah, jadi untuk di video kali ini aku lagi dapat orderan puding jagung. Sebelumnya aku udah pernah share ya teman-teman tentang resep puding jagung ini, tapi udah lama banget. Dan sekarang alhamdulillah bisa share lagi. Barangkali teman-teman ada yang belum pernah nonton video puding jagung aku yang udah lama. Sekarang aku buatin lagi dan semoga teman-teman bisa lebih bersemangat lagi nih untuk mengolah jagung yang biasanya dimasak sayur asam atau yang biasanya dibikin bakwan. Sekarang kita kreasiin untuk dibikin puding. Dan teman-teman gak usah khawatir untuk rasanya enak ya teman-teman. Puding jagung itu manis dan gak usah khawatir ada bau-bau langu dari jagung itu, enggak ya teman-teman. Pokoknya ini enak banget. Buat teman-teman yang penasaran gimana sih cara aku bikin puding jagung untuk jualan atau biasanya untuk pesan-pesanan aku gitu, aku caranya seperti ini. Jadi teman-teman nonton video aku sampai selesai ya. Oke, ini jagungnya tadi aku potong 2 terlebih dahulu supaya gampang ya teman-teman, karena ini mau disisir seperti ini. Kalau aku sih lebih praktis aja, aku sisir pakai pisau. Sebenarnya kalau teman-teman mau dipipilin satu persatu juga bagus, cuma ya nanti juga kan bakalan kita blender gitu ya. Jadi ya udah diiris seperti ini aja. Oke, sambil aku motongin jagung, barangkali di sini teman-teman ada yang udah pernah recook puding jagung aku, boleh yuk sharing di kolom komentar gimana rasanya nih, boleh dong berbagi pengalaman buat teman-teman yang lain, boleh cerita gimana rasanya dan teman-teman suka atau enggak nih. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, ini udah selesai semua untuk motongin si jagungnya. Kok motongin sih? Mipilin si jagungnya ini ya teman-teman, dan ini nggak aku cuci lagi karena tadi itu tangan aku udah bersih. Terus pisaunya juga udah bersih. Lanjut sekarang ini mau aku blender terlebih dahulu. Aku sengaja di sini pakai blender supaya dia bener-bener halus. Cuma kalau teman-teman mau dicoper nggih monggo silahkan. Nah, ini aku untuk blendernya aku bagi jadi 3 kali ya teman-teman, karena kalau sekali gitu langsung nggak bisa gitu, susah. Jadi aku di sini 3 kali blender. Untuk komposisi pemakaian air dari 6 biji jagung ini aku pakai air sebanyak 3.200 ml air.
Kalau udah halus langsung ini kita saring ya, wajib disaring ya teman-teman. Dan ini agak ditekan-tekan pakai centong kayak aku gini. Kalau pakai sendok tuh kelamaan, nggak sabar, jadi pakai centong aja. Ini udah blenderan yang kedua ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat sendiri, jadi kita apa ya, kita peres-peres lah istilahnya, tapi di sini meresnya kita pakai centong seperti ini. Oke, ini udah selesai semua, udah blenderan yang terakhir, dan ini saatnya untuk kita masak. Tapi sebelum dimasak, di sini aku mau tambahin untuk bahan yang lainnya dulu. Ini aku udah siapin untuk gula pasir sebanyak 250 gram atau seperempat gula pasir. Aku kasih sedikit garam dan juga di sini aku campur dengan santan instan sebanyak 3 bungkus. Ini kemasan 65 ml ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai santan asli bisa pakai sebanyak 2 butir kelapa. Terus yang diparut diambil santannya gitu. Dan ini juga aku tambahin untuk agar-agar swallow plain sebanyak 2 bungkus dan juga puding Nutrijel 1 bungkus. Ini puding Nutrijel yang kemasan besar ya teman-teman, dan 1 bungkus vanili bubuk. Kalau teman-teman punya essence vanilla bisa pakai essence vanilla juga. Oke, kalau misalnya semua udah dimasukin, ini kita aduk rata terlebih dahulu. Terus ini di sini aku mau tambahin sedikit pewarna makanan kuning muda supaya nanti warnanya tuh jauh lebih cantik. Karena kalau misalnya nggak kita kasih pewarna, dia yang ada warnanya nanti pudingnya pucet ya teman-teman. Nah kalau udah diaduk rata, baru kita masak, kompornya kita nyalain dan dia pakai api yang sedang aja, cenderung kecil. Terus ini diaduk terus ya, nggak boleh ditinggal-tinggal pokoknya karena dia ada santannya. Oke, ini udah matang, pokoknya nunggu sampai mendidih. Setelah habis mendidih, terus tetap masih diaduk ya teman-teman. Sambil nunggu uap panasnya hilang, di sini aku mau siapin untuk cup pudingnya. Ini aku pakai kemasan yang 65 ml ya teman-teman. Aku beli yang bergerigi itu nggak ada, katanya habis. Jadi ya udah aku beli yang seadanya di agen aja. Nah, sebelum kita tuang ke dalam si cetakan pudingnya, ini harus wajib disaring terlebih dahulu. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau nggak disaring, tapi berhubung aku kepengen puding aku teksturnya itu lembut, jadi aku saring lagi nih teman-teman. Nah, untuk si nuang pudingnya sendiri, teman-teman jangan terlalu penuh ya. Kasih ruang sedikit atau sisain sedikit untuk nanti kita kasih flas susu di atasnya. Jadi untuk puding kali ini aku masih pakai fla ya teman-teman, biar nanti rasanya itu lebih enak, lebih lembut, dan yang pastinya bikin pelanggan kita tuh balik lagi untuk order. Karena yang pesan ini juga udah repeat order berkali-kali, setiap dia ada acara tuh selalu pesennya di aku, minta buatin puding jagung ini, katanya enak banget puding jagungnya. Alhamdulillah ya teman-teman. Oke, ini udah jadi semua dan sekarang mari kita sisihkan terlebih dahulu biar dia agak setengah set. Lanjut di sini aku mau bikin flanya. Nah, di sini aku mau siapin dulu untuk gula pasir. Untuk gula pasirnya di sini aku pakai sebanyak 10 sendok makan gula pasir ya teman-teman, dan aku kasih tepung maizena. Untuk pemakaian tepung maizena di sini aku pakai sebanyak 5 sendok makan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, dan gak lupa juga aku bakal tambahin si susu bubuk ya teman-teman, karena ini yang bikin lembut. Aku pakai susu bubuk Denkau sebanyak 3 bungkus. Dan aku juga pakai vanili sebanyak 1 bungkus. Nah, ini kita aduk rata terlebih dahulu sebelum kita tambahin air. Nah, untuk pemakaian airnya di sini aku pakai sebanyak 1200 ml air ya teman-teman. Nah, ini usahakan diaduk terlebih dahulu ya, jangan dimasak di atas kompor dulu kalau semua ini belum larut. Karena apa? Karena dia mengandung maizena dan juga mengandung susu. Khawatirnya kalau misalnya kita sambil ngaduk di atas api yang nyala, dia itu cepat banget gumpalnya, dan khawatirnya nanti cepat hangus juga sih ya teman-teman. Karena susu itu emang mudah banget cepat hangusnya. Oke, di tengah perjalanan ini aku mau tambahin juga untuk susu kental manis. Dan untuk pemakaian susu kental manis di sini aku pakai sebanyak 8 sendok makan susu kental manis ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai yang sasetan, teman-teman bisa ditambahin 2 bungkus susu kental manis. Nah, oke, kalau udah seperti ini jangan lupa sambil diaduk-aduk lagi supaya tidak mudah hangus ya teman-teman. Ini aku ganti ngaduknya pakai whisk supaya cepet cepet menggumpalnya, dan juga dia nanti
lebih lembut gitu ya teman-teman. Dan tips dari aku setiap kita masak fla itu harus bener-bener sampai mendidih, dan ini kalau udah mendidih juga tetap harus diaduk, baru nanti kita bisa dapet tekstur yang kita inginkan, yaitu lembut, creamy, pokoknya enak banget ya teman-teman. Untuk tekstur flanya bisa dilihat seperti ini lembut banget. Dan tips dari aku, kalau misalnya kita mau nuang ke si agar-agar, teman-teman usahakan di saat masih panas seperti ini. Apakah nanti tidak merusak untuk agar-agar yang sebelumnya, Mbak? Enggak ya teman-teman, dia nggak bakal ngerusak selama si agar yang lapisan pertama itu udah set. Nah, jadi kita masukin kalau misalnya masih dalam kondisi panas atau hangat seperti ini, dia itu mudah untuk kita masukinnya. Kalau misalnya udah mengental, itu agak susah, dan yang pastinya nanti malah over banget kita ngasihnya ya teman-teman. Dan ini untuk takaran flanya bener-bener pas banget ya teman-teman. Ini dari satu resep yang aku bagikan, aku bisa dapat puding itu sebanyak 67 pieces. Dan tadi tuh ada yang pecah dua gara-gara aku teledor. Jadi yang masih sisa bisa dimakan sama aku dan suami ada 5 cup ya. Alhamdulillah ini udah selesai semuanya, dan ini kita tunggu sampai dia agak setengah set ya teman-teman. Lanjut, ini kalau udah hampir set, aku mau tambahin hiasan. Ini aku pakai daun pandan yang udah aku potong-potong. Kalau misalnya teman-teman mau diganti hiasannya, bisa diganti pakai Mrs. Ceres, bisa pakai sprinkle, bisa juga pakai jagung yang udah direbus gitu ya, potongan-potongan jagung yang udah dipipilin terus direbus gitu bisa. Tapi berhubung di sini aku jualnya ekonomis di harga Rp2.000 aja per cup ukuran 65 ml, jadi aku kasih hiasan si daun pandan ini. Jadi sampai sini gimana teman-teman, ada yang tertarikkah untuk bikin puding jagung ini untuk dikonsumsi sendiri atau untuk jualan? Boleh yuk, jangan lupa di record ya. Nah, alhamdulillah tadi udah aku tutupin. Mohon maaf untuk nutupinnya nggak aku record karena aku udah bener-bener diburu waktu. Ini udah siang banget ya teman-teman. Dan ini aku mau kasih tips. Sebenarnya tips ini udah sering banget aku kasih dari dulu, tapi mungkin barangkali teman-teman ada yang belum tahu. Nah, ini aku nemu duit pas buka kresek ya teman-teman. Biasanya tuh aku kalau habis belanja gitu ya, aku masukin aja, dan alhamdulillah deh masih rezeki aku. Ini aku mau kasih tips buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang order puding seperti ini, entah itu puding, entah itu es dalam jumlah yang banyak pakai cup, supaya nggak tumpah-tumpah, terus supaya nggak berantakan, dikasih alas pakai kardus seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti masih rapi, nggak melewat-melewat, dan yang pastinya juga lebih tertata, enak gitu ya dipandangnya. Oke, alhamdulillah ini videonya juga udah mau selesai aja nih teman-teman. Masya Allah, semoga video aku bisa bermanfaat ya, bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa jadi ide jualan, bisa jadi menu cemilan di rumah untuk keluarga juga. Dan ini aku udah mau langsung antar karena ini udah siang banget, udah 1:30. Karena diminta jam 2 ya teman-teman diantarnya, ini untuk isian snack box acara ulang tahun anak umur 1 tahun. Jadi aku nggak mau telat nganternya gitu ya. Ini udah mau selesai dan aku juga udah mau langsung nganter. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi dan menghibur, dan semoga teman-teman rezekinya berkah barokah dan turah-turah. Aku akhiri dulu ya video aku kali ini, dan nanti kita sambung di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.